wa sahbihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bah, Alhamdulillah malam ini kita matiin Zoom-ku, Bah. alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam melaksanakan amal soleh dan semoga Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi penghuni surganya Allah, yaitu surga Firdaus yang tanpa hisab dan siksa masuknya. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan mulai dok. Iya. Ini surat baru ya, Saudara? Iya. Surat Maryam ya. Iya. Monggo silakan. Saya dulu ya. 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 Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Oh, itu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Ya, berdoa enggak usah bengok-bengok, ya Allah, gitu ya. Cukup. Iya. Ya. Antara Allah dan antara orang itu dan Allah gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu dikeras-kerasin. Seperti mohon maaf, biasanya kan ada wiridan atau ada doa setelah sholat dikeraskan sehingga orang yang sholat di sampingnya itu tidak nyaman gitu. Nah, nggak usah seperti itu. Ya. Kalau di dalam masa pendidikan, ketika di forum majelis taklim seperti kita ini, monggo kita sama-sama hafalkan doa ini. Ya, kita rame-rame memang itu dalam pas momennya. Tapi ketika sudah dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh masing-masing. Ya. Saya jelaskan dulu ya sedikit ya, Dok. Ini bacaannya kaf, nggak boleh baca ka, tapi kaf. Ini semuanya disebut huruf-huruf hijaiyah. Yang ada madnya, maka itu dipanjangkan 5 ketuk. Kaf, ya, ain, sod. Ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Maka disebutkanlah rahmat Allah yang diberikan kepada Zakaria. Jadi di dalam surat Maryam ini akan diceritakan pula tentang Nabi Zakaria dikasih rahmat oleh Allah. Siapa Zakaria itu? Zakaria adalah yang mengurus Maryam. Gitu. Nah, setelah kejadian mengurus Maryam, ada sesuatu hal-hal yang menakjubkan terhadap Zakaria. Sehingga Zakaria iznada robbahu nidaan khofiyah. Akhirnya Zakaria melaksanakan atau berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Gitu, Dok. Hubungannya Nabi Zakaria sama Sayyidah Maryam ini apa sebetulnya? Ada perhubungan saudara atau bagaimana? Ya, ada hubungan saudara. Jadi Maryam itu punya kakak perempuan dinikah oleh Zakaria. Yang sudah sepuh itu ya? Iya, kalau itu ya sudah sepuh. Makanya karena sudah sepuh, kemudian tidak memiliki generasi untuk penerus, maksudnya dalam masalah kenabiannya, keilmuannya, tidak ada yang menerima warisan ilmunya itu atau pewarisnya, maka berdoalah Zakaria kepada Allah dengan suara yang lembut. Lanjut ya. Ya. Dia Zakaria berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Artinya, paham? Sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku ini sudah sepuh banget ini berarti. Uban. Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Jadi, ini kalau nggak salah umur 90 tahun ya, Nabi Zakaria ini. Iya, ada yang kan begitu. Tuh. Enggak. Jadi artinya beliau ini berdoa, memohon, itu selama 90 tahun belum terkabul ya? Ya, dari masa mudanya, ya udah nikah udah lama, tidak memiliki anak.
Maka Iya. khawatir seandainya beliau wafat, tidak memiliki penerus, tidak memiliki generasi yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakatnya. Dan khawatir Hmm. pula di dalam masalah keilmuannya itu hanya putus di beliau gitu. Maka beliau ingin menyampaikan wahyu kepada keturunannya dan berharap juga kepada Allah bahwa keturunannya itu dijadikan pemimpin untuk memimpin masyarakat. Yaitu kenabiannya itu. Hmm. Maka Nabi Zakaria tadi berdoa dengan lemah lembut kepada Allah, memohon supaya dikaruniai itu. Kemudian setelah ini nanti kan Jibril datang kepada beliau mengasih kabar bahwa engkau akan dikasih anak yang nanti namanya Yahya gitu. Nah sebelum itu Nabi Zakaria berkata gini, aduh sesungguhnya aku tulangku sudah rapuh seperti ini, kepalaku sudah berubah semuanya. Ya Allah katanya, uh, aku ingin gitu. Selama ini apa yang aku mohonkan kepada engkau tidak pernah aku kecewa. Maka dengan doa yang aku panjatkan ini, aku ingin memiliki anak. Hmm. Jadi Ya selanjutnya posisinya ini Sayyidah Maryam ini belum ini ya, belum punya anak ya. belum, Ipar berarti adik ipar gitu ya, adik iparnya Nabi Zakaria ya. masih kecil. Oh, masih kecil. Hmm, Oh, oke. Baik. masih di, Oh, ini ya. Sesungguhnya nah, aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerah seorang anak dari sisimu. Oh, oke. Anak yang menunjukkan ya. Jadi kalau kita ya, saya ini nggak punya keturunan, tapi kalau saya dikasih keturunan saya sudah nggak mampu. Ya kalau bahasa apa namanya sistem perkembangbiakan, aku sudah tidak mampu lagi gitu, apa bersenggama gitu. Terus tapi aku ingin keturunan gitu. Nah, jadi mohon kepada Allah itu bagaimana caranya supaya Allah memberikannya gitu. Beliau itu merasa bahwa dirinya lemah, akan tetapi keinginannya itu ingin dikabulkan. Gitu, Dok apa Jakaria itu begitu, Dok. hmm. Dan disebutkan juga bahwa nanti istriku juga mandul gitu. Jadi bagaimana nanti ya? Tapi aku ingin gitu. Ya istilahnya Hmm. kelar semuanya karena Allah itu tidak akan kan di dalam apa sabda Rasulullah Allah doa seorang nabi pasti dikabulkan gitu. Apa yang dimohonkan oleh nabi pasti dikabulkan. Tidak seperti doa orang-orang biasa. Hmm. Tapi entoh ternyata lama juga ya. Enggak seketika begitu ya. Enggak maksudnya mentang-mentang nabi terus langsung segera dikabulkan enggak juga begitu ya. Segera, Dok. Lah ini udah Di lama ayat kan udah sepuh baru. eh, dengan apa doa sepuh itu kan masalahnya gini. Dari dulu apa kalimat berdoanya untuk minta anaknya itu bukan dalam artian ingin apa namanya mewariskan harta kekayaannya. Jadi beliau itu sadar setelah setelah memang ditakdirkannya nggak punya anak gitu. Menyadari dari masa mudanya menyadari gitu. Cuman apapun yang aku doakan kepada engkau ini kalimatnya apapun. Jadi selain anak, Dok. Jadi beliau meminta anaknya itu sudah sepuh. Coba kalimat di ayat 4-nya, Dok. Baca lagi, Dok. Uh, Hmm. Oh, oh, maksudnya berdoa minta anaknya itu hmm, ketika sudah sepuh baru ada rasa kepinginnya. Tadinya itu ya sudah iya. wis enggak masalah gitu punya anak, punya anak gitu enggak masalah gitu kan ya. Adapun permintaan dari muda sampai seterusnya, ya walau alam kan tidak diceritakan. Beliau minta apa? Hmm. Cuman kita menceritakan beliau kepada kita. Jakaria itu mengatakan,
mulai dari dulu saya muda sampai sekarang nggak pernah aku kecewa dengan Engkau ya Allah gitu. Engkau itu selalu mengabulkan kepada doaku. Nah sekarang ini di masa tua ini aku ingin punya keturunan. Akan tetapi Oh, dari ketika lututku, maksudnya tanganku semuanya tulang belulangku kok sudah nggak mampu lagi gitu. Dan istriku juga sudah mandul memang dari dulu. Jadi tapi aku ingin gitu. Nah, maksudnya ingin punya anak, tapi nggak mampu lagi untuk senggama gitu. Di dalam tafsirnya dikatakan begitu. Jadi bagaimana ya gitu. Nah nanti hmm. gimana? Jadi nggak pernah kecewa berdoa. Maka ketika sudah sepuh mohon anak, yang mudah-mudahan ini pun tidak kecewa gitu dok. Oh alah, iya, 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 paham, paham, paham. Iya. Terus saja saya baca yang 6 ini ya. Soalnya saya mau nanya ini. Seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ini hubungannya sama keluarga Yakub ini gimana, Ustazah? eh Nabi Zakaria itu masih nenek moyangnya itu Yakub. Dan dari Yakub itu kan keturunannya dari Sulaiman dan Nabi Dawud. Oh, Ya disebutkan nenek moyangnya. Yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Yarisuni di sini saya ingin mewarisi, ingin memberikan kepada anak cucu keturunanku itu adalah sebagai kenabian. Maksudnya mohon anakku ini diangkat sebagai nabi dan ilmu-ilmu yang aku miliki ingin diterapkan kepada beliau. Wayarisu min al Yakub dan ingin juga dia itu seperti keluarga Yakub, artinya apa? Semuanya menjadi nabi dan rasul gitu. Maka aku juga hmm. mohon keturunanku ini sebagaimana keturunan yang diberikan kepada keluarga Yakub juga gitu, yaitu nanti jadi nabi gitu, dok. Oh alah, iya, iya, iya. Iya, paham. Ya. Monggo, lanjutnya siapa Dokter Wiwin? Iya, monggo Susi ya saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Ini ya, Ustazah, Hmm? eh, firman ini diberikan langsung kepada Nabi Zakaria begitu, Ustazah, bahwa dia akan mendapatkan seorang anak diberi nama Yahya. Kalau zamannya saat itu kan nama-nama itu diambilkan dari sebelum-sebelumnya begitu ya. Sedangkan ini Yahya ini belum ada begitu Belum kah? ada, ya, belum ada panggilan Yahya sebelumnya. Jadi nama Yahya itu nama yang tunggal yang pada saat itu saja diberikan kepada putranya Zakaria. Hmm. Uh, ini di dalam asbabun nuzulnya itu ketika Nabi Zakaria ini memelihara atau mengurus Maryam, setiap masuk ke kamarnya Maryam, ke kubahnya Maryam, loh kok ada makanan gitu kan? Ya di sini di dalam tafsir dikatakan buah-buahan di musim dingin, kalau cuacanya dingin, ya buah-buahan di musim panas, waktunya panas kok ada semuanya gitu. Maka ditanyakan, dari mana ini? Dari sisi Tuhanku katanya, dari Allah kata Maria. Maka disitulah Nabi Zakaria berdoa tentang keinginan memiliki putra itu. Maka dijawab langsung oleh Jibril. Tuh. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna sungguhnya kami memberikan kabar kepadamu bahwa engkau akan memiliki anak. Dan Yahya ini nama yang diberikan oleh Allah kepada putranya. Ismuhu Yahya, langsung. Ya padahal itu kan istilahnya belum hamil, tapi nanti dalam kehamilan itu kemudian nanti kalau sudah melahirkan beri nama dia dengan Yahya. Karena itu Allah yang memberikan nama tersebut dan
Lam naj'al lahu min qablu samia, dan kata-kata Yahya itu belum dikasihkan sebagai nama bagi orang-orang sebelum kamu. Kalau sekarang ini kan sudah di mana-mana ada Yahya. Hmm. Berarti ini enggak kayak Nabi Musa yang langsung bicara sama Allah ya? Enggak, ini tetap lewat Jibril. Ini Jibril yang berbicara, memberikan kabar gembira. Ana nubasyiruka bigulamin. Inna nubasyiruka bigulamin. Jibril ini yang datang. Kok tahu Ustazah ini dari mana taunya? Kok Jibril? Oh, dari asbabun nuzul sama dari tafsir. Oh, oke. Lanjut ya Ustazah. Ya, lanjut. Lanjut. Selanjutnya Nini ya saya. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul, dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Segitu dulu di nomor 8. Monggo, bagaimana, Dok? 89 ya. 8 dulu diterangkan. Ini Dokter Dia di ayat 9 itu sangat jelas sekali. Coba dari nomor 8 ya, silahkan dijelaskan. Jadi Nabi Zakaria sebetulnya bingung ya. Seolah tidak percaya bagaimana mungkin dia akan punya anak, sedangkan istrinya itu mandul. Jadi mempertanyakan, sedangkan dia juga sudah tua. Tetapi di ayat berikutnya, karena Allah begitu maha kuasa, sehingga hal itu akan mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah juga menciptakan Zakaria sebelum, menciptakan aku itu siapa ya? Allah telah menciptakan sebelum itu. Jadi menciptakan manusia sebelum itu ya, Ustazah ya. Sehingga itu kepada Zakaria. Kamu kan sudah ada tempat untuk nanti anakmu, yaitu istrimu itu. Ya, ini Dokter Dia dulu. Dokter Dia coba nomor 9 itu. Mohon diterjemahkan dengan coba. Qala kadzalik, dalika itu ya, yaitu Ya. berkata, ya maksudnya Allah ya. Qala robbuka, Tuhan kamu, dia alaya. Siapa, Dok? Qala kadzalik itu siapa? Ya harus Jibril kah? Iya. Qala kadzalik, demikianlah seperti itu. Qala rabbuka, berfirman Tuhanmu. Jadi bagi Allah itu tidak hal itu gitu. Tidak ada yang sulit. Nah, sekarang kalau mau menciptakan Yahya, maksudnya putranya Zakaria di istrinya, sangat mudah. Kamu kan sudah ada tempatnya. Dulu aja kamu sebelum kamu ada Zakaria kan kamu tidak ada dulu gitu. Maka Allah ciptakan kamu jadi ada, apalagi sekarang rahimnya istrinya itu sudah ada, sangat lebih mudah sekali gitu. Yang tadinya tidak ada menjadi ada oleh kekuasaan Allah gitu. Jadi nggak usah heran. Maka istrinya kan sama Zakaria heran, aku ini kan sudah sudah lemah gitu kan, dan istriku juga mandul gitu. Ya demikianlah Allah menciptakan seperti itu. Bagi Allah mudah gitu. Kalau Allah menghendaki. Ya.
Kamu dulu Iya, juga, iya. Zakaria, kamu belum ada sebelum aku ciptakan. Sekarang kamu ada. Padahal dulu kamu nggak ada. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa dalam menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Gitu, Dok. Bagaimana? Paham? Iya, iya, iya. Paham, Jadi, Ustazah. Ya. oh, Ustadz yang tadi itu Jibril mengatakan ya ini ya kadalik ya, ya seperti itu. Tuhanmu, Robuka, ya Tuhanmu bicara berfirman seperti itu. Gampang. Ya. Oh Ya. ya, jadi ini kalimatnya Jibril yang menjelaskan kepada Zakaria ya. Ya. Oke. Iya, sudah siap. Lanjut. Baik. Selanjutnya, ini Bu Risma ini siapa ya? Monggo Bu Risma silakan. Oh, nggak ada ya. Bu Risma ini siapa ya, Dik? Oke. Saya, Bu. Siapa? Saya Risma. Mbak Risma ya. Monggo, Nggih, Mbak Bu. Risma baca ya. Bisa? Yang Ini, yang Oh, dia Zakaria berkata ini. nggih, dia Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Dan Allah berfirman, "Tandanya bagimu ialah bahwa engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam, padahal engkau sehat." Paham, Dokter Risma. Saya masih mahasiswa, Bu. Oh, subhanallah. Ini mungkin mahasiswanya Dokter Wiwin ini. Bu Susi. Oh, mahasiswa Bu Susi. Bu Susi, itu mahasiswanya, alhamdulillah bisa gabung. Ya, saya jelaskan. Lola berkata, Zakaria, wahai Tuhanku, kalau memang itu engkau kabulkan aku punya anak, tolong saya dikasih tanda-tandanya. Masalahnya apa? Kalau perempuan yang masih produktif kan, Dok, kemudian di tes gitu kan, positif dan enggaknya. Kalau yang sudah mandul ya bagaimana ngetesnya, Dok, gitu kan. Dan apalagi sudah menopause, kalau bahasa kita menopause kan, jadi nggak bisa itu. Maka kata Allah itu pola ya tuka ala tuka liman nasa salah yalin, padahal kamu tidak bisa berbicara dengan manusia kecuali dan kamu sehat gitu. Selama 3 hari itu tiba-tiba dia itu tidak bisa berbicara, hanya bisanya memuji Allah. Pokoknya kalau kita subhanallah, Allahu Akbar, itu yang bisa diucapkan. Tapi begitu mau ngomong kepada manusia itu sama sekali seolah-olah mungkin sulit untuk mengucapkan atau bagaimana, pokoknya sulit, kaku lidahnya ketika mau mengucapkan apa-apa bahasa yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan dari manusia. Maka dari itu beliau mengadakannya dengan hanya isyarat saja. Tapi begitu mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, itu lancar biasa dalam hal itu gitu, Dok. Jadi tidak mendadak dibisukan begitu ya, cuma ya tidak bisa bicara, hanya bisa memuji gitu ya. Iya, jadi tiba-tiba, begitu sudah datang nanti tanda itu, tiba-tiba dia kaku dalam berbicara sesama manusia, tidak bersosialisasi, tidak bisa itu. Akhirnya, loh inilah masa awal mengandung gitu. Saya akan punya anak. Hebat ya, Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Maka dari itu pembelajaran bagi kita, bahwa kita itu harus yakin, Allah Maha segala-galanya, segala sesuatu, jangan mengatakan, tidak mungkin ini, ya kalau Allah menghendaki untuk mungkin, hingga usah terhadap apa yang kita harapkan kepada Allah. Dan bahkan kalau umpamanya kita bisa mempelajari masalah doa itu kan punya peranan bagi manusia itu. Jadi doa itu Allah langsung mengabulkan. Kalau Allah tidak mengabulkan doa yang diinginkan, berarti mungkin boleh jadi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kemudian mungkin orang itu tidak dikabulkan doa, bukan Allah tidak mengabulkan, dikabulkan, tapi disimpan untuk di akhiratnya. Seperti itu, Dok.
tiga peran di dalam doa itu. Saya tiba-tiba ngebayangin Rasulullah waktu menyampaikan ayat ini, jadi kayak mendadak nyeritain kisah-kisah zaman orang-orang zaman dulu begitu ya. Betul. Maka ketika Allah mewahyukannya kepada Rasulullah, kata-katanya begini, sedangkan kamu kan tidak hidup di zamannya gitu kan, dan ini adalah berita dari goib katanya, yang disampaikan oleh Jibril kepada kamu. Nah artinya di sini pelajarannya, seharusnya orang-orang jahiliyah itu paham bahwa ini Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Rasulullah gitu, tapi ini betul-betul berita dari yang maha tahu gitu. Harusnya dia berpikirnya begitu. Tapi mereka kan nggak berpikir begitu. Jadi ini hanya dongeng-dongeng dan cerita-cerita lama gitu. Nah terus kalau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, Rasulullah kan tidak bisa baca. Terus kabar dari mana gitu tentang cerita-cerita ini gitu. Kalau bukan dari Allah, seharusnya kan gitu. Ya karena kita sudah dapat hidayah dan berada di posisi Islam. Tapi kalau mereka di zaman jahiliyah pada waktu itu kan istilahnya ngenye ya kepada Rasulullah itu. Gitu dong. Seharusnya orang-orang jahiliyah tahu itu maksudnya karena sudah tertulis di Taurat gitu tah. Kisahnya Nabi Zakaria itu ada di situ gitu tah. Ada sebagian diceritakan. Makanya begitu Al-Quran mengatakan seperti ini, seharusnya orang-orang jahiliyah itu paham bahwa ini bukan buatan Rasulullah. Kok segamblang ini gitu Rasulullah menceritakannya. Dan Rasulullah kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kok Rasulullah itu menceritakan tentang itu. Dari mana Rasulullah tahu gitu kan. Justru yang lebih tahu itu sebenarnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ternyata kalau mereka itu benar-benar penginjil dan pentaurat, pasti dia itu akan paham. Maka si orang-orang tersebut itu menceritakannya menuduh kepada Rasulullah, itu dongeng-dongeng belaka. Al-Quran itu isinya dongeng-dongeng belaka, itu karangan-karangan Muhammad gitu. Dan sejelas ini diterangkan oleh Allah lewat wahyu ini, Rasulullah di kalimat akhir-akhirnya suka diginikan oleh Allah. Sedangkan kamu tidak hidup di masa itu gitu. Dan ini semuanya adalah berita dari goib, maksudnya yang diwahyukan oleh Allah lewat Jibril disampaikan kepada kamu, kepada Rasulullah. Baik. Lanjut. Mbak Risma. Ya, sudah ya. Ini ada Dokter Indra. Indra bisa ya sayang? Tadi izin, Win. Masih di Palembang. Oh, oke. Kalau gitu saya ya. Baik. Lalu Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ini setelah dapat tanda itu ya, Ustazah, dia keluar terus diminta kaumnya itu untuk memuji Allah gitu karena apa-apa yang telah beliau alami juga ya. Iya. Dan betul. Kaumnya itu tidak berhenti untuk selalu mengingat Allah baik di pagi baik di pagi maupun di petang. Iya. Ini mungkin asalnya ada zikir pagi petang itu ya Ustazah? Ya, bisa diambil ke situ. Artinya bahwa Nabi Zakaria itu ketika beliau memuji Allah di waktu pagi dan petang, maka beliau bisa mengucapkannya. Tapi kalau berbicara masalah lain-lain itu, maka beliau kaku gitu. Ya, begitu ya, luar biasa ya, bisa Nabi Muhammad bisa tahu gitu cerita ini. Kalau Nabi Muhammad nggak cerita, kita kan nggak tahu semuanya. Iya, betul dok. Ya. Di Injil ada nggak, Ustazah? Kenapa? Di Injil, di Taurat ada nggak ini? Belum ya, Injil belum ada ini, toh. Nabi Isanya kan belum ada. Oh iya. Enggak ding, maaf. Ya, ini kan Nabi Muhammad yang cerita ya, Nabi Muhammad setelah Nabi Isa ya. Iya, betul.
Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah sebagian juga diceritakan di dalam masalah Taurat dan Injil. Jalan Taurat. Taurat, Nabi Isa kan belum diangkat dan belum ada, maka di dalam Taurat itu sudah dikasih tahu bahwa nanti akan ada Nabi Isa. Begitu pula ketika Rasulullah SAW belum lahir, di Injil pun sudah diceritakan bahwa Isa sendiri yang berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, setelah aku ini nanti akan datang Nabi terakhir, Rasul terakhir namanya Ahmad, maka harusnya beriman kepada dia. Jadi Nabi Isa pun mengarahkan, kalau pas nanti kalau kalian hidup, kemudian ada utusan itu, maka berimanlah. Tapi ternyata enggak seperti yang diceritakan dalam Al-Quran kenyataannya, mereka malah berpaling gitu kan. Ya sudah, jadi bercerita ini semuanya ada, cuman antara gamblang dan enggaknya itu tidak disebutkan, dan saya pun tidak pernah membaca masalah cerita di Injil ataupun di Taurat. Cuman di Al-Quran diceritakan seperti ini, kejadian-kejadian terdahulu yang betul-betul ini terjadi. Termasuk kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, seperti kaum Nabi Lut, itu kan, kaum Nabi Soleh diceritakan. Nah itu makanya orang-orang jahiliyah itu isi Al-Quran itu kan hampir 75% itu tentang cerita Bani Israel, cerita tentang kejadian-kejadian orang terdahulu. Maka orang-orang jahiliyah, oh itu hanya cerita belaka, dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, kalau kita kan bisa mengambil pelajaran, justru adanya dongeng-dongeng tersebut, adanya cerita-cerita tersebut, ada hikmahnya. Oh, kenapa sih kaum-kaum terdahulu itu sampai dihancurkan oleh Allah? Kenapa? Ya begitu dijelaskan di dalam Al-Quran, ternyata seperti umpamanya kaum Nabi Lut itu kan ketika mereka itu senang terhadap sesama jenis, dan Nabi Lut pun sudah mengatakan, itu anak-anakku perempuan-perempuanku itu lebih suci bagi kalian katanya. Tapi si kaumnya mengatakan begini, kamu memberikan sesuatu yang tidak hak gitu katanya. Artinya apa? Aku tidak ada hasrat kepada perempuan. Tidakkah kamu tahu apa yang aku inginkan? Itu dalam Al-Quran begitu. Tidakkah kamu tahu apa yang aku inginkan? Maksudnya dia inginnya itu hubungan badan dengan si laki-laki gitu. Maka dari situ itu kejadian tersebut didatangi kan oleh malaikat Jibril dan Mikail, dan wallahu alam itu malaikat apa lagi. Maka setelah itu dikasih kabar kepada, pertamanya bertamu kepada Ibrahim. Maka ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu kan cepat gitu di dalam menjamu tamu, maka beliau memasak sapi guling. Maka ketika dihidangkan tidak disentuh. Nah, tidak disentuh kan, mohon maaf, kalau kita tidak disentuh oleh tamu itu mungkin biasanya kan orang kita ini basa-basi. Tapi kalau di orang Arab dahulu dan sekarang orang Arab sekarang, kalau mau langsung dimakan, kalau enggak gitu kan. Kok ini enggak sama sekali. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu merasa takut gitu dengan kedatangan itu. Maka setelah itu, janganlah Anda takut, kata tamu tersebut. Janganlah Anda takut, aku ini adalah utusan Allah yang akan memberikan gembira kepada kamu dan memberikan kepada siksa kepada kaum Lut itu. Maka kata Nabi Ibrahim, itu ada saudaraku katanya, maksudnya Nabi Lut itu. Iya, aku akan datangi dia supaya dia keluar dari situ dan kaumnya akan dihancurkan. Maka ketika itu, ini waktu tidak dekat. Jadi singkat cerita, tamu tadi datang kepada Nabi Lut. Ketika itu, ini waktu tidak lama lagi, dan ini akan terjadi sebelum subuh datang, sebelum fajar, maksudnya sebelum adzan subuh. Ini tidak lama lagi, hendaklah kamu pergi beserta keluargamu, maksudnya beserta orang-orang yang beriman, hendaklah kamu pergi dan jangan menengok ke belakang. Kalau ternyata si istrinya itu yang menengok ke belakang, maka istri kata Allah, ya istrimu itu termasuk orang yang dihancurkan. Cara dihancurkannya oleh malaikat Jibril itu diangkat, negeri itu dibalik gitu kan. Kaum Sodom itu dibalik, jadi penghuni-penghuninya yang ada di atas itu dikubur secara hidup-hidup, karena langsung diangkat oleh Jibril, dibalikan gitu, udah dibalikan gitu, dihujanin batu yang panas dari atas. Itu siksaan bagi mereka. Pertanyaannya, kok sekarang banyak LGBT seperti itu, kok kenapa sepertinya dibiarkan? Bukan dibiarkan, karena barokahnya diangkatnya Rasulullah, siksaan bagi mereka itu ditangguhkan.
Nah, ditangguhkannya apakah mereka itu biar sempurna dosa-dosanya atau mereka itu memang Allah ingin menambah supaya mereka berdosa seperti itu. Jadi ada kesempatan apakah mau bertobat atau dia itu mau terus-terusan maksiat gitu. Dan yang namanya LGBT di mana-mana sudah bukan rahasia kelihatannya. Gimana, Dokter Dia, Dokter Wiwin, Bunda-bunda bagaimana? Iya. Iya, sudah serem ya. Serem betul. Lanjut. Baik, selanjutnya dia lagi ya, monggo. Allah berfirman, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Oh, Yahya tadi yang dijadikan, kan ayahnya kan berdoa tadi. hmm. Dijadikan min Ali Ibrahim tadi, Dok, yang tolong tanyakan. Yarisuni wa yarisu min Ali Ibrahim. Jadi beliau itu dijadikan oleh Allah dari kecilnya juga sudah dibimbing di dalam masalah agama. Ambillah itu Taurat, maka Allah memberikannya hikmah. Hikmah itu artinya dia bisa paham apa yang dibaca dari Taurat tersebut. Kecil. Jadi Nabi Yahya itu ketika masih kecil di dalam memahami Taurat sudah paham. Ya. Kalau kita kan jadi sekarang aja pahamnya. Ya itu juga. Ini ada disebut nggak umur berapa ini Nabi Yahya ini? Tidak disebutkan, cuman sobian masih kecil. Cuman kalimat sobian ya para ulama itu ada aulad, ada anak, ada aulad. Seperti kan gini di dalam psikologi perkembangan kan ada anak balita, kemudian setelah itu kan anak kecil, kemudian dewasa tadi disebutkan. Kalau sobi itu masih di bawah umur gitu, Dok. Sama gulam gitu bedanya apa? Sama apa? Gulam. Iya, kalau gulam itu kan kalau bahasa kita ini remaja gitu. Oh, gulam remaja. Kalau ini di bawah umur gitu ya, masih. Bawah remaja, di bawah gulam ini. Oh, di bawah gulam ya. Walah. Dan Ya, biasanya gulam itu kalau di dalam hadis itu adalah sebutan untuk hamba sahaya. Oh. Oke. Lanjut. Selanjutnya Susi ya. Boleh yang nomor 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa. Aduh, gimana ini Ustaz? Saya kurang paham ini. Kenapa kok rasa kasih sayang kepada sesama ini juga ya, Nabi Yahya itu sudah dikasih akhlak mulia. Jadi ya itu ada orang itu rasa kasih sayang kepada orang itu sudah ada di dalam hati gitu kan. Jadi ingin selalu berbagi kasih sesama. Dan beliau termasuk orang yang disucikan dari dosa, tidak pernah melaksanakan kesirikan, dibimbing oleh Allah. Wa kana taqiyan, dan dia dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Oh, saya salah paham Ustazah. Saya pikir ini LGBT juga. Bukan ya Ustazah? Ceritakan. Iya, kepada sesama itu saya salah paham ya, sesama. Iya, sesama jenis gitu, bukan ya? Oh, ya Allah. Iya. Ya. Iya. Monggo lanjut. Selanjutnya Nenek lagi ya. Monggo. Ya. Dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Monggo, dokternya nih jelaskan. Jadi jelas bahwa Nabi Yahya masih kecil itu termasuk anak yang berbakti, kemudian tidak sombong, apalagi durhaka. Jadi akhlaknya dari kecil memang mungkin sudah bagus ya. Iya, betul. Ya ini pelajaran bagi kita bahwa
nggak ada terlambat untuk berbakti kepada orang tua, kemudian nggak usah sombong, dan kita harus jauh dari rasa bangga diri, membanggakan diri. Tirulah akhlak Nabi Yahya. Jadi pelajarannya kepada kita seperti itu. Dan itulah termasuk akhlak mulia yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ustazah tanya, Monggo dok. apakah nabi-nabi yang lain itu tidak seperti ini? Yang dulu-dulu itu. Dari masa kecilnya. Apakah hanya Nabi Yahya aja yang seperti ini? Di dalam di dalam surat sebelumnya, di dalam surat apa itu dikatakannya begini, kata Allah, aku melebihkan kepada seorang nabi dan aku melebihkan juga kepada nabi yang lain. Artinya semuanya itu adalah anugerah dari Allah, dan semuanya yang menjadi nabi yaitu jujur semuanya, tidak pernah berdusta, dan betul-betul ada di dalam pengawasan Allah. Dan itulah yang dikatakan irhas. Irhas itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kalau Nabi Yahya diberikannya seperti yang kita baca ini. Kalau Nabi Muhammad dari kecil kan beliau sangat jujur sekali gitu kan, gak pernah berdusta gitu dan sabar gitu kan. Sama birrul walidainnya sama, kasih sayangnya hananan itu sama, menebar kasih sayang gitu dan tidak menyombongkan diri. Ya, termasuk Nabi Isa pun demikian. Kelebihannya kalau sudah dewasa itu kan mukjizat itu yang sudah diangkat menjadi rasul. Jadi Nabi Isa bisa menyembuhkan atas izin Allah. Kalimatnya atas izin Allah, menyembuhkan orang yang buta bawaan. Maka ketika oleh Nabi Musa diusap, dia itu bisa melihat dengan normal. Kemudian Nabi banyak, pokoknya istilahnya mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu, ya ada hal yang sama, ada yang tidak sama, tapi semuanya dikasih hikmah gitu, untuk paham di dalam kitab-kitab Allah gitu. Dan tetap di dalam masalah birrul walidainnya semuanya melaksanakan itu. Jadi ketakwaannya itu sama. Cuman ada sesuatu yang dilebihkan oleh Allah kepada Nabi ini, yang ini enggak dikasih, yang ini dikasih, yang ini enggak. Itu memang ceritakan sendiri dalam hal itu. Gitu. Iya. Lanjut. Baik. Selanjutnya Bu Risma ya, Mbak Risma ya sayang. Mbak Risma silakan. Nggih, Bu. Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dibangkitkan hidup kembali. Jadi sepertinya Nabi Yahya ini sudah diberkahi mulai dari saat dia dilahirkan, saat dia diwafatkan, maupun nanti dibangkitkan kembali. Mungkin seperti itu, Ustazah. Jadi beliau itu ada di dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah. Makanya sejahtera. Waktu dia dilahirkan sejahtera, dan nanti meninggal pun sejahtera, dan dibangkitkan pun nanti semuanya sejahtera. Ini kata-kata ini sama dengan yang diucapkan oleh Nabi Isa. Gitu. Bahwa aku ini dilahirkan dalam keadaan sejahtera, dan aku diwafatkan pun dalam keadaan sejahtera, aku pun nanti dibangkitkan dalam keadaan sejahtera gitu. Artinya tidak mendapatkan kendala yang lain-lain, semuanya husnul khotimah, dan dibangkitkan dalam keadaan selamat dari siksanya Allah. Sejahtera di situ, salamun itu artinya selamat dari sesuatu yang dianggap buruk. Lanjut, Dokter Wiwi. Ini bukan doa ya, ini maksudnya doa untuk pernyataan ya. Berkabar gitu. Bukan kayak sholawat kepada Rasulullah Muhammad itu kan terus ada kepada Ibrahim itu ada kayak gitu. Ini pernyataan. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Yahya itu dikasih keselamatan, dikasih penjagaan, dan selalu dibimbing oleh Allah. Pernyataan dong. Pernyataannya, siap. Baik. Baik.
Nah, udah selesai ini cerita Yahya. Nanti Ya, lanjutannya. Maryam. eh, Ini sekarang berarti kembali ke dia. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Oh, ya. Pak, Dok, paham ya, Dok? Ini kisah tentang Maryamnya ya. Iya. Jadi setelah Allah menceritakan tentang kisah-kisah yang lain, maka sekarang ini uzgur fil kitab Maryam. Wahai Nabi Muhammad, ceritakan di dalam Al-Quran ini tentang Maryam. Jadi ini kisah ini adalah dituntun oleh Jibril dan ini merupakan wahyu. Nabi Muhammad pun yang nggak paham, bahkan ini sebagai kabar juga kepada Nabi Muhammad yang tadinya Nabi Muhammad tidak tahu, maka sekarang jadi tahu Nabi Muhammad bahwa dulu pernah kejadian ini dan beliau itu beriman betul-betul kepada apa yang disampaikan oleh Allah lewat Jibril disampaikan kepada beliau. Dan Nabi Muhammad suruh menceritakan ini. Ketika Maryam, beliau itu menjauh dari Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis itu arahnya syarqiyah ke arah timur. Maka di dalam tafsir dikatakan orang-orang Nasrani itu dia itu dijadikan tempat lahirnya Nabi Isa itu sebagai tempat timur dari Baitul Maqdis dijadikan tempat untuk sembahyang mereka. Jadi tempatnya itu dijadikan kiblat untuk beribadah. Lanjut Ustazah, ya. di Aqsa itu kan masjid yang Baitul Maqdis itu kan sama yang masjid yang kubahnya emas itu kan berbeda. Itu bedanya apa ya Ustazah? Yang asli yang kelihatan jelek katanya. Yang satu lagi ya, yang ada di bawahnya itu ada masjidnya Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab. Ah, Jadi yang ada kubah itu hanya tempat uh, Mi'rajnya Nabi Muhammad ya, karena iya, tempat Mi'raj gitu ya. betul. Dokter Win kan pernah ke sana kan? Iya, makanya tanya saya Anji. Kan Iya. yang di kubah emas itu kan ada batu yang tempat Nabi Ah, Muhammad naik itu. Nah, iya. Jadi batu masjidnya itu kan kan, masih di bawah. batu itu kan nggak apa namanya nggak jatuh kan, Iya, ngambang kan. tambang. Makanya anak-anak main. Ya betul ya dok waktu ke sana gitu. Tapi sekarang udah dipagerin, Ustazah. Jadi kita Hmm, nggak bisa masuk ke situ. masuk ke Subhanallah. Ya ya, Alhamdulillah dengan sudah bisa ke sana. Apa sholat di sana dok 2 rakaat? Insya Allah. Ah ya, iya Alhamdulillah. Ustazah. Dalam hadisnya barang siapa yang sholat di masjid Masjidil Aqsa, maka ketika dia keluar dari Masjidil Aqsa sama dengan dia dilahirkan dari orang tuanya. Artinya tidak memiliki dosa. Artinya diampuni dosa-dosanya. Nikmat ya dok, alhamdulillah. Nikmat. Iya. Ya, Masya sepanjang sholat 5 waktu ya di sana, Ustazah. Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Waktu itu berapa hari? 3 hari. Iya. Tapi waktu itu belum terjadi krisis seperti gini ya dok? Belum. Belum, belum Oh, dan tentara Israel tuh sama jemaah Indonesia tuh hormat sekali, sayang dan hormat. Mereka malah bicara bahasa Indonesia, menyapanya. Jadi hmm, makanya kasihan. Itu kan yang menjaga itu kan anak-anak muda yang wamil tuh kelihatannya Ustazah. Jadi anak SMA yang lulus tuh kan wajib militer gitu. Mereka yang menjaga. gitu. Hmm, Kalau iya, sekarang ini masih belum diizinkan ke sana, tak dok? katanya sudah, katanya sudah. Iya, cuma ketat sekali. Iya, Ya, tapi ngeri aja ya dok. iya, nggak aman rasanya. Mana gitu, sambil deg-degan ke sana. Ya udah kita cari yang lain kalau sekarang kondisi Iya, seperti itu. iya, Maksudnya cari pengampunan Allah dari sisi lain. iya, insya Allah. Amin. Monggo lanjut. Siapa sekarang? Nah, selanjutnya, Susi lagi ya. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka.
Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oh, Jibril ketika mendatangi Maryam ini menampakkan manusia. Iya, yang sangat gagah ganteng. Tetap menjelma. Jadi Maryam itu bisa komunikasi dengan dia, dengan beliau Jibril. Maka apa yang dikatakan oleh Maryam? Malah Maryam itu berlindung kepada Allah dari Anda. Maksudnya ya khawatir Maryam itu diperkosa gitu oleh laki-laki yang ada di depannya itu yang sangat ganteng itu gitu kan. Insya Allah. Dan itu yang menjadikan hijab itu jadi akhirnya Maryam itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi orang-orang itu ya seolah-olah di situ tidak ada apa-apa gitu. Itu kuasanya Allah karena beliau waktu itu kan apa namanya menghindar memang menghindar dan di situ ada apa namanya ada greget yang memang disuruh ke sana oleh Allah. Jadi yang pernah ketemu dan bicara dengan Jibril itu Nabi Muhammad dan Ibu Maryam ya, Ustazah. Kalau Nabi Isanya juga ketemu sama Jibril. Nabi Isa juga sama, nah cuman di masalah ketemu dan tidak ketemunya wallahu alam, tapi kalau Nabi Muhammad itu bertemunya sesosok manusia dan aslinya. Aslinya. Kalau kepada Maryam tidak menampakkan yang aslinya, akan tetapi menampakkan sosok manusia. Kenapa selalu menampakkan sosok manusia laki-laki? Karena itu adalah simbol daripada kekuatan, gitu kan? Bukan dalam arti oh Jibril itu laki-laki, bukan. Jadi malaikat itu di dalam pelajaran agama tidak disebutkan beliau ini maksudnya jenis kelaminnya laki-laki, tidak berjenis kelamin. Tapi itu sudah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika menampakkan, beliau itu menampakkan sosok laki-laki yang sangat gagah, ganteng, dan tidak ada bandingannya gitu. Untuk kegantengannya itu juga gitu. Untuk beliau, untuk Jibril itu. Tapi tidak menampakkan kepada Maryam aslinya. Masalahnya kalau menampakkan aslinya Rasulullah SAW ketika di ufuk, maksudnya di belahan bumi timur, melihat Jibril itu aslinya ya kalau umpamanya bumi ini dirangkul oleh satu sayapnya, ini terangkul gitu. Sebagaimana kalau kita pegang bola untuk pendekatan pemahamannya. Maka Jibril itu memiliki 600 sayap kan. Dengan satu sayap aja dunia seperti ini. Nah, itu. Kalau Rasulullah itu diperlihatkan. Nah, di agama Kristen itu kan ada Ruhul Kudus, itu kan berarti Jibril ini ya, Ustazah? Ya, iya, betul. Berarti Nabi Isa pun sebenarnya pernah ketemu ya? Atau hanya berbicara tanpa wujud? Saya tidak saya belum menemukan dari masalah dipertemukannya atau ketemunya atau melihat langsung Nabi Isa kepada Jibril. Tapi kalau umpamanya di Injil aslinya ada penampakan seperti itu, ya kita percaya kalau itu masih asli. Iya, karena kok bisa sampai mereka menganut Trinitas itu kan berarti pernah disinggung gitu tentang Jibril ini ya, Ustazah. Yang dikata menurut mereka itu Ruhul Kudus di situ siapa? Jibril, Ustazah. Jibril juga. Gibrail kalau mereka bilang kan, Gibrail, iya. Apakah yang dikatakan Trinitas itu satu Tuhan Allah ya, Allah kita dituduh kan bapaknya gitu kan? Iya, betul. Bapak, terus Jibril, baru Isa. Ruhul Kudus itu dia kan mengatakannya bukan kepada Nabi Isa tah, Dok? Enggak. Jadi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya sekolah Katolik, Ustazah. Jadi saya akhirnya tahu, oh maksudnya itu Roh Kudus itu Jibril ternyata. Mereka kan punya nama Jibrail itu ya. Iya, iya. Ya, saya kan tidak tahu Nabi Isa itu kan. Kalau komunikasi insya Allah kan wahyu ya. Cuman kalau Kristen Protestan itu tidak percaya adanya Trinitas, Ustazah. Dia ya bukan Allah, dan Roh Kudus itu tidak dia sebut, iya. Berarti kan masih bau-bau ya. Masih kajian lama, kajian lama ya. Ya seperti itulah. Kan di dalam Islam
tuntunannya begini, kamu apabila ahli kitab itu ya membacakan ayat-ayatnya dan mereka itu berbicara tentang itu, jangan kamu percaya 100% dan jangan pula kamu tolak gitu. Artinya maksudnya ya kalau jangan kamu tolak itu kalau masalah kasih sayangnya untuk saling menolong gitu kan, untuk kebaikan-kebaikannya, berbuat baik kepada orang tua, berarti kan sama dengan Islam, berarti itu Injil yang asli. Tapi ketika giliran Trinitas tadi, ya itu kamu jangan percaya terhadap itu. Pengetahuan aja ya Ustazah. Betul. Monggo lanjut. Ustazah mohon izin bertanya. Monggo dong. Ya. Tadi kan Ustazah ngendikan kalau malaikat itu kita belum tahu itu laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dilihat dari nama-namanya, jadi kalau kayak Jibril, kemudian Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, itu kan sepertinya nama-nama laki-laki seperti itu. Itu pripun Ustazah? Mbak Risma, jenengan itu terobsesi dengan fenomena yang nampak di masyarakat. Ada seorang laki-laki dinamakan Jibril. Iya. Ada yang dinamakan Mikael gitu kan, Mikail. Iya. Itu. Karena jenengan itu terobsesi dalam hal itu, maka akhirnya disematkanlah nama itu kepada laki-laki. Jadi menganggap bahwa malaikat itu laki-laki. Tidak sama sekali. Justru manusialah yang mengambil nama-nama itu dijadikan untuk anak laki-lakinya. Begitu Mbak Risma. Paham kan? J Ustazah. Terima kasih. Malaikat itu kata gantinya ya, iya ya. Bukan huwa atau ya. Mu'anats ya, Ustazah. Malaikat itu kalau ini kan bukan masalah jenis kelamin ya, Dok. Di dalam Nawi ya. Ada apa namanya? Ada kalimat mu'annas gitu. Hanya dalam kalimat mu'annas gitu. Ya. Jibril itu digantikan dengan huwa. Huwa di situ kan masalahnya kan muzakarnya gitu kan. Oke. Tapi kalau malaikatnya mu'anats ya? Malaikatnya itu mu'annas. Al-malaikati mu'annas. Tapi bukan bahkan dalam arti bahwa jenis jasadnya itu adalah laki-laki bukan, tapi itu kalimatnya saja, gitu kan Dok? Kalimat saja, ya, hanya kalimatnya aja. Begini ya, asyajaroh gitu kan, asyajarotu itu seperti asyajarotu itu kan pohon ya. Pohon. Asyajarotu itu adalah isim muzakar kan gitu kan? Nah, bukan dalam arti ketika itu pohon, itu pohonnya berarti laki, pohonnya perempuan gitu. Nah, itu kan hanya katanya itu gitu, jenisnya, kalimatnya, kalimat mu'annas dan kalimat muzakarnya. Gitu, Dok. Oke, siap, paham, Saudara. Iya. Jadi nama ini diambil sama orang-orang dipakai nama ini ya, nama cowok ya, padahal akhirnya sebagai Risma tadi mindsetnya berarti itu kan dipakai laki-laki, ya salahnya kenapa manusia mengambil nama itu mengkelabui orang-orang yang mungkin mohon maaf belum paham tentang pengetahuan siapa itu malaikat gitu. Kita harus banyak belajar tentang agama. Dan sumber agama adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siap. Monggo, lanjut. Baik, selanjutnya ini nih ya sayang. Saya ingin menjelaskan sedikit ya, penasaran dalam hati saya ini. Dokter Dia. Iya. Dokter Dia. Jenengan kalau umpamanya doa untuk mayit itu yang pendek aja kan hafal semuanya. Apa, Dok? Nggak hafal. Sedikit yang pendek. Tapi belum dihafalin. Yang pendek itu kan Allahumma gfirlah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu kah? Udah segitu aja dulu. Saya ingin jadi pertanyaan, Dok. Hu-nya itu di situ menunjukkan, Dok.
Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Ah, Nah, dia itu kepada orangnya atau kepada si ruhnya yang mati tadi, Dok? ruhnya. Ya, atau kepada si mayit ya. Karena dia sudah tidak bernyawa berarti si mayit, al-mayitu gitu kan. Nah, di dalam al-mayitu itu kan ke mayit. Mayit itu kan itu bukan nama isim, bukan nama jenis kelaminnya orang itu. Jadi kalau udah Ah, berarti sama, mau jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dikatakan mayit kan? ah, Oh, mana iya, mayit iya. gitu kan? Laki-laki dikatakan mayit, si perempuan pun kok nggak mayitah gitu, nggak mayitatun, kok mayit juga gitu kan? Nah, Oke. hu-nya itu berlaku untuk dua belah pihak. Artinya ketika kita menyolatkan mayit, Allahumma gfir lahu warhamu, walaupun itu adalah jenis kelamin si orang itu perempuan. Karena sekarang itu sudah jadi mayit, maka kata-katanya Allahumma gfir lahu. Soalnya saya tidak menemukan juga dalil Allahumma gfir laha, Dok. Hmm. Hmm. Gitu. Kalau ha itu kan untuk perempuan, masa Iya. hidup. Masa Hmm. hidup. Kalau jenengan saya termasuk itu kalau goib itu kan ganti dengan hiya atau ha gitu kan. Nah, maka di dalam sudah wafat itu kan jadi mayit semuanya. Maka ya Allah ampunilah mayit ini, ampunilah dia mayit ini gitu maksudnya. Makanya kalimatnya Allahumma gfirlahu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka ucapannya Allahumma gfirlahu. Tapi ada orang yang mengatakan, itu kan perempuan, maka diganti dengan Allahumma gfirlaha. Ya itu kan mayit gitu. Maka di dalam sinkronkan domirnya itu karena itu mayit, maka dipakailah hu gitu. Tapi ada orang yang itu kan perempuan, jadi harus dengan ha gitu. Nah, ketika membaca Allahumma gfirlaha warhama itu saya tidak menemukan dalil gitu dong. Iya, 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 Ustazah, iya. saya dulu ditegur sama seseorang gara-gara saya ngomong Allahumma ghafir lahu untuk mayat yang perempuan. Terus saya dibilangin, ini perempuan loh Bu Dokter, kok diralat kalau ini gini. Ya itu. Saya ditegur. Ya, yang menjawab dan yang bisa paham itu kalau kita tahu ilmu nahu, kan itu untuk mayit gitu, doanya itu untuk mayit. Maka mayit itu ada laki-laki ada perempuan, karena itu sudah jadi mayit, maka hu kata-katanya gitu. Allahumma gfirlahu untuk mayit tersebut gitu loh. Tapi ya ini banyak juga dari kalangan yang walau alam, kan untuk perempuan itu ha, maka diganti Allahumma gfirlaha warhamha, maafuha. Nah, gitu. Saya juga nggak menemukan hal itu gitu, belum pernah. Ya, semua. Artinya gini, di dalam hadisnya itu, ketika ada mayit yang perempuan, kemudian Rasulullah belum mendengar Rasulullah menyarankan Allahumma gfirlaha, nggak gitu masalahnya. Iya. Tapi ada sebagian memang yang kata dokter tadi dikatakan dokter Sinta begitu. Ya, walau alam dok, cuman sepaham saya itu. Yang dilihat tadi itu dokter dia jenis katanya itu, ucapannya itu apakah itu muzakkar atau muannas. atau muannas ya. Baik. Ya monggo lanjut. Ya, sepintas saja itu. Masya Allah ya, ilmunya tinggi. Baik, selanjutnya. Tadi Nenek belum dibahas ini tadi Nenek ya. Ya. Selanjutnya Nenek ya, silakan. Iya, Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa. Ya. Bagaimana dokter ini? Jadi Maryam ini berkata kepada Jibril ya, Ustazah.
Ya, betul. Kepada laki-laki tadi, sosok laki-laki Iya, tadi. yang Jibril yang berubah jadi manusia tadi ya. Betul. Bahwa Maryam berlindung pada Tuhan Hmm. dari perbuatan jahat orang tersebut kepada dia. Gitu kan? Iya, betul. Jadi begitu Jibril menampakkan sosok laki-laki yang ganteng di hadapan Maryam, kalau bahasa kita kan itu bukan muhrimnya. Ya memang Jibril itu bukan laki-laki dan pun perempuan menampakkan seperti itu gitu. Makanya Allah memperlihatkan kepada Maryam beliau. Tapi memang Maryam itu kan bukan perempuan yang kotor yang dianggap oleh masyarakat pada waktu itu, kok kamu melakukan keji gitu. Padahal Maryam justru begitu dinampakkan Jibril seperti itu, beliau itu mengatakan ya Allah gitu kan, aku berlindung kepada Allah dari kamu gitu, dari kejahatan kamu. Jadi maksudnya khawatir aku diperkosa oleh orang tersebut. Jawab boleh sosok tadi. Apa katanya? Lanjut. Lanjut. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Nah, ini komunikasi Jibril langsung caranya kepada itu. Aku ini utusan Allah katanya gitu. Iya, iya. Insya Allah waktu itu kan Maryam tahu gitu kan bahwa beliau adalah Jibril. Yang sudah diceritakan di dalam kitab. Lanjut. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pelacur. Ya, dijawab oleh Maryam. Komunikasi antara Maryam dengan Jibril. Ya. Bagaimana katanya? Aku ingin dikasih anak, aku kan bukan perempuan yang keji. Gitu. Monggo lanjut. Siapa? Monggo Dokter Wiwin gantian nggak? Iya, sekarang berarti Mbak Risma lagi. Silakan. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Iya. Ola Jibril berkata, kazalika demikianlah katanya. Ola robuka, Allah berfirman bahwa itu sangat mudah bagi Allah dan Allah maha kuasa untuk menjadikan apa yang Allah kehendaki. Walina ja'alahu ayatan. Nah ini harus diperhatikan. Dan sungguh benar-benar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah dan rahmat dari Allah. Artinya apa? Rahmat dari Allah bahwa Maryam itu dikasih putra, itu rahmat pemberian yang baik dari Allah untuk beliau. Sebagai tanda bagi manusia bahwa tanpa perempuan disentuh oleh suaminya, Allah maha kuasa gitu. Jadi tanpa ada hubungan badan pun, kalau Allah ingin menghendaki di rahimnya ada bayi, Allah maha kuasa. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, iya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, terus kita kembali lagi ke dalam masalah asal usul kita. Maka Allah menjadikan Nabi Adam, apakah Nabi Adam itu ada orang tuanya? Kan nggak ada. Jadi oleh Allah langsung diciptakan dari tanah liat. Selama 40 tahun dibiarkan, maka seperti patung, maka oleh Allah akhirnya dikasih ruh, maka jadilah Adam. Allah Maha Kuasa. Apalagi ini yang sudah ada tempatnya rahim, Maryam, maka Allah mudah dalam segala-galanya. Gitu. Jadi kalimatnya di sini ayatan linas. Cuman kalimat ayatan linas oleh mereka yang tidak membaca ayatan linas ini, akhirnya dianggap bahwa Allah lah sebagai bapaknya dari Nabi Isa. Menuduh bahwa Allah itu beranak. Gitu kan.
Maka jawaban di Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad. Monggo lanjut. Kalau ada pertanyaan, monggo mau ditanyakan dulu. Baik, selanjutnya. Oh, ini ada Sinta. Silakan sayang, jangan tidur ya. Meh. Kan? Maka dia Maryam mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Ya, ya mau nggak mau, tadi juga kan wakana amrom makdia, dan itu adalah suatu kata Jibril kepada beliau, ini adalah suatu keputusan yang memang Allah sudah tentukan. Nah, maka akhirnya di situ Maryam mengandungnya dan Maryam mengasingkan diri. Disuruh oleh Allah, sengaja. Monggo lanjut. Berarti Dokter. ya Ustadzah, kan sekarang itu kan hari kelahirannya Nabi Isa itu kan dianggap sebagai 25 Desember, di mana pada saat itu kan musim salju. Ya. Berarti nggak tepat mungkin ya Ustadzah, karena di Al-Quran ini nggak ada ya menyinggung-nyinggung tentang hawanya yang dingin. Kemudian Nah, pohon kurma itu kan berbuah ya, mestinya pada iya, musim yang panas ya. betul, iya. Makanya tidak sinkron. Hmm. Tidak sinkron dari segi apa namanya tuduhan-tuduhan merekanya pun gitu. Wallahu alam. Penelitian dari mana gitu kan. Ada yang mengatakan di kandang kambing juga gitu kan. Insya Allah. Padahal enggak. Iya, ya kan Bunda Maria masa mau di kandang kambing ya melahirkannya ya, Di bawah pohon kurma. cuman kurma. Di suatu tempat yang itu adalah tempat memang menjadi hijab gitu. Artinya orang-orang tidak bisa melihat orang itu, tidak bisa melihat Maria ketika melahirkan. Berarti di luar ya Ustaz, ya, nggak dalam keadaan yang kedinginan kan ya. Iya. Ya. Baik. Mungkin lanjut lagi ya Sinta ya nih. Oke. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya." Artinya sebagai Ya, manusia. artinya beliau sangat menderita dan mungkin juga takut dan malu sehingga berpikir bahwa seandainya aku nggak ada atau aku mati saja, orang nggak ingat sama aku, nggak diperhatikan. Ya mungkin karena beliau menanggung rasa takut dicemooh, takut dan menderita dalam pengasingannya. Mengasingkan dirinya itu, memang beliau itu apa yang dijelaskan oleh dokter tadi. Dan kemudian wakung tuh nasian, dan aku ini ingin orang-orang itu tidak mengenal aku gitu, sehingga aku mati orang-orang tidak mengenal aku. Jadi tidak ada yang akan mencemoohkan aku gitu. Beliau itu menginginkan seperti itu. Saking apa? Ya manusiawinya kan keluar, ini gimana nanti ya. Kalau orang-orang sekarang kan malah walau alam ya. Dibunuh anaknya, dicekik dan lain sebagainya untuk menghilangkan rasa malu. Monggo lanjut, ini proses kelahirannya nih. Silakan, siapa Dokter Ridin? Ya, kembali ke dia. Halo? Suaranya. Halo dia? Oh, nggak ada. Kalau gitu Susi ya, sayang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Oh, ini ketika Maria melahirkan, Jibril memberi semangat seperti ini, tapi kenyataannya memang benar ada sungai di bawahnya, Ustazah? Iya, kan itu langsung diberikan oleh Allah. Maksudnya
untuk memandikan bayi, untuk membersihkan badannya Maryam sendiri gitu. Ya, Oh, dengan mujizat ya. tidak diketahui oleh siapa-siapa karena oleh Allah dihijab gitu. Ya. Oh, Jadi tidak ada yang itu. Ya itu ya adanya ya Jibril di situ kan sama Allah. iya. Dan itu adalah Jibril hadir di situ sebagai pembimbing. Tapi Jibril tidak menampakkan setelah ini. Gitu. Jadi suara saja. Yang menampakkan itu waktu mau memberikan kabar tadi gitu. Maka selanjutnya daripada dan ini kan panah daha mintahtiha dari istilahnya jarak jauh suaranya itu gitu kan. Tidak kelihatan gitu. Jangan Tapi, kamu sedih. oh iya iya. Jadi suaranya dari jauh. Maksudnya dari tempat yang rendah itu, maksudnya dari bukit. Ini kan di bukit mungkin ya. Di tempat Nah, yang jauh, yang rendah, suaranya nyampe begitu kah, iya, Ustazah? ya, namanya Jibril atau namanya ya orangnya ada di mana juga. Mohon maaf, sosok apa Jibrilnya ada di mana suaranya ke kita kan bisa saja itu Pak. Untuk beliau itu, Ya, bagi beliau itu iya. hanya seperti ini aja terang boleh. Kalau saya sudah pingsan ini ya. Oh, Iya. makanya ini apa namanya Maryam juga kan seperti ini gitu, seperti ini menderitanya bagaimana gitu beliau ya. Nah kemudian rasa bahkan di sini kan aku ingin mati katanya gitu kan. Tapi Qoblahaz ya laitani mitu. Apa namanya aku ingin mati sebelum ini kejadian, maksudnya sebelum melahirkan ini aku gendong bayi gitu, aku inginnya mati gitu. Nah, seperti begitulah keadaan apa Maryam ketika diberikan oleh Allah ya manusiawinya ya seperti itulah. iya, ini kan meskipun anu ya Ustazah, ini bagi cerita Maryam ini sangat mengerikan dan menyedihkan ya Ustazah. Tapi karena Allah sudah menjaminnya, jadi ada semacam dorongan ya. Halo? Ya, nanti juga kan si bayinya itu dibawanya juga nanti diatur oleh Allah. Ya, caranya diatur oleh Allah, pembicaranya juga diatur oleh Allah gitu kan. Jadi nanti siapa di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan siapa yang tidak. Di situ nanti kan akan ketahuan gitu. Justru ini sebagai ujian bagi masyarakat pada waktu itu dan ini pun sebagai ujian dari Maryam. Ternyata alhamdulillah Maryam itu ya lulus dan didampingi terus oleh Jibril di dalam menyampaikan wahyunya tersebut. Jadi ini betul-betul manusiawi ya Ustazah. Wong Bunda Maria aja yang dijaga sama Allah aja merasa putus asa sampai pingin mati. Jadi kalau kita begitu sebenarnya wajar tapi tetap harus tawakal gitu ya sama Allah ya Ustazah. Ya bayangkan beliau yang dirahmati aja sampai merasa sangat berat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa berat tuh ya. Ya, makanya kalau kita dalam permasalahan menghadapi ya wajar ya, kita sedihnya, nangis-nangis gitu kan. Tapi kita ini ya tetap dikembalikan tawakalnya kepada Allah, didampingi dengan ilmu agama sehingga kita tidak ada kalimat-kalimat yang menyalahkan Allah gitu. Tadi juga kan Jibril mengatakannya itu wakana amron makdiya dan peraturan itu maksudnya apa yang akan menimpa ke kamu itu merupakan amron aturan Allah makdiya yang telah Allah putuskan. Maka ketika Allah telah memutuskan itu gitu untuk kita pun maka kita menghadapinya ya harus sabar. Gitu. Kalau kita dikasih rezeki yang banyak, berarti kita bersyukur. Dikasih permasalahan, maka kita pun harus bersabar. Nah, kita bisa sabar dan bisa bersyukur itu bagaimana semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kita dibimbing ke sana. Terus ini juga ya Ustazah Jibril waktu itu dari tempat yang artinya kan mungkin waktu itu Bunda Maria dalam keadaan akan melahirkan. Jadi kan mungkin dia ya seperti menjaga adab gitu ya. Supaya dia tidak malu, tidak jengah gitu karena ada orang lain yang melihat proses ini gitu ya. Betul. Bagi Jibril kan tidak ada apa-apanya kan ya Bu, maksudnya kan? Ya, tidak ada nafsu. Biasa aja gitu kan? Ya. Kan Maryam itu sebagai perempuan gitu. Nah, bagaimana? Makanya itu Jibril suaranya dari jauh gitu kan? Dari jauh tapi hanya kedengaran itu. Kan kita pun menoleh, oh Jibril di sana. Jadi beliau nggak malu gitu. Ya betul dong. Ya.
Siap seperti itu, Masya Allah. Yang malu kan Maryam nantinya ya. Iya. Iya. Subhanallah. Sampai di sini ya dok. Iya, Ustazah, udah jam 9. Terima kasih banyak, Ustazah. Alhamdulillah. Sebentar Ustazah, sedikit bertanya, apakah ini saya pemahaman saya ya. Dulu waktu kita mau ya sama ya, wanita kan melahirkan terus mengalami juga seperti itu, disarankan untuk membaca surat Maryam ini Ustazah. Nah, ini Nah, itu gimana Ustazah? ketika seorang perempuan lahir, Ya. orang-orang ketika seorang perempuan hamil, maka ada Ya. anjuran untuk membaca surat Maryam. Kalau USG itu perempuan berarti Maryam. Kalau itu laki-laki berarti Nabi Yusuf gitu kan. Mohon maaf, ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, jangan mengada-adakan. Itu salah penerapan, tidak ada dalilnya. Jadi bagaimana seharusnya sabihu bukrota wa asya, bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang. Mendekat seperti itu gitu. Tidak ada, mohon maaf ya Bu Susi, saya jawab seperti itu. Tapi mungkin dengan membaca artinya ya, malah ini kekuatannya di situ ya Ustazah. Bagaimana perjuangan seorang wanita. Iya. Juga kalau dikaitkan dengan masalah kehamilan tidak ada. Jadi artinya kehamilan itu bagaimana? Ya dia harus takwa mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dihatamkan. Ya. Itu ya. Jelas ya. Ustazah, ya terima kasih. Ya, alhamdulillah sampai di sini. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk menambah ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dikisahkan oleh Allah lewat kitab Al-Quran ini. Semoga kita mendapatkan pahala dan semoga Allah menetapkannya sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah kita asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aku tadi ke mute ya. Iya. Saya pikir kamu ke kamar mandi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.